Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga sejahtera ya. Senang sekali pagi hari ini berjumpa lagi bersama saya, Permana Dewi dalam program Sapa Bali Pagi. Seperti biasa di program Sapa Bali Pagi ini kita akan membahas satu tema dengan mengundang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya masing-masing. Seperti untuk hari ini, tema yang akan kita bahas yakni berkaitan dengan kedudukan Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, saat ini kita masih dalam tahun politik ya. Setelah sebelumnya tanggal 14 Februari kita sama-sama mengikuti pemilu, pemilihan presiden juga. Nanti di bulan November 2024 mendatang kita juga akan menjalani pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sebenarnya banyak sekali hal yang perlu kita ketahui ya, supaya nanti ketika terjadi ada sesuatu yang menyimpang, kita tahu apa yang bisa kita lakukan demi pemilu yang luber jurdil. Seperti salah satunya untuk di pagi hari ini yang kita bahas, yaitu adalah rupanya kejaksaan ini punya tugas mewakili KPU sebagai lembaga independen, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Nah, bagaimana kedudukan JPN ini dalam mewakili KPU dan apa saja kewenangannya? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV Dewata pagi hari ini. Langsung saja saya kenalkan. Yang pertama di sebelah saya sudah ada Bapak Imade Adi Estu Nugrahan SHMH. Beliau merupakan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Karangasem. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat Ibu. Sehat ya. Lalu di sebelahnya Bapak Estu, kita juga sudah kehadiran Ibu Fitri Ika Kurniawati SH. Beliau juga merupakan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Karangasem. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Perjalanan jauh dari Karangasem ini ya? Lumayan. Lumayan, membutuhkan waktu. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kewenangan JPN ini dalam pilkada khususnya, mungkin kita bisa saling mengedukasi ya, karena bisa jadi masyarakat di luar sana taunya kalau kejaksaan itu hanya sidang-sidang aja gitu biasanya. Nah, mungkin dijelasin juga ke masyarakat kejaksaan itu apa, kemudian tugas dan fungsinya apa saja. Dari siapa dulu yang mau menjawabnya? Dari saya dulu ya. Dari Pak Estu, oke silakan. Terkait kejaksaan itu sendiri, mungkin masyarakat sebagian besar sudah tahu terkait lembaga kejaksaan itu sendiri. Bahkan kejaksaan itu sendiri pun sudah sering mensosialisasikan, ataupun kita sendiri pun sudah mempunyai media sosial, baik itu dari Kejaksaan Agung sendiri, Kejaksaan Tinggi itu sendiri, dan Kejaksaan Negeri. Nah, medsos itu pun ada Instagram, ada YouTube. Kita sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di kejaksaan. Nah, kejaksaan itu sendiri merupakan lembaga pemerintah yang berwenang, yang bertugas utamanya itu yaitu melakukan penuntutan. Namun serta ada tugas-tugas atau kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Begitu, Nah, Pak Dewi. Penuntutan dan kewenangan lainnya, apa aja tuh penuntutan dan kewenangan lainnya? Saya jelaskan dulu penuntutan ya. Penuntutan itu serangkaian tindakan penuntut umum. Nah, penuntut umum dalam melimpahkan suatu berkas perkara ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim yang berwenang, hakim pengadilan berwenang di daerah itu sendiri. Nah, terus kemudian terkait kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang, sebenarnya kejaksaan itu sendiri mungkin sebagian masyarakat taunya kita ini sidang saja, penuntutan saja, menuntut orang saja. Cuma di kejaksaan itu sendiri sebenarnya banyak mempunyai bidang lain. Kalau penuntutan itu kan lebih ke tindak pidana umum sama tindak pidana khusus. Nah, terhadap tindak pidana umum, saya jelaskan dulu, selain penuntutan itu kita kewenangannya pra penuntutan. Kita memeriksa berkas perkara. Nah, berkas perkara tindak pidana. Terus kemudian kita selaku eksekutor, yaitu melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan hakim. Nah, itu contoh salah satu kewenangan yang diatur di luar undang-undang. Terus kemudian tindak pidana khusus itu sendiri kita melakukan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi.
itu tindak pidana khusus. Contohnya tipikor itulah tindak pidana khusus yang saya maksud, tipikor. Dari tahap penyelidikan kita sudah bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Terus kemudian kewenangan lain di bidang intelijen. Nah, intelijen sendiri kita dalam hal intelijen mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan. Di situ dalam hal Lead Pamgal, pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan cara apa? Kita bersosialisasikan kepada masyarakat apa hal-hal aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti halnya kita hari ini nih, ini namanya penerangan hukum. Nah, penerangan hukum ini salah satu bentuk kegiatan di bidang intelijen itu sendiri, pencegahan ataupun penerangan hukum atau terkait seperti tadi tema dibilang perdata dan tata usaha negara dalam pilkada. Itu terus kemudian mungkin bisa dilanjutkan sama Vivi di bidang perdata ada. Berarti kalau bisa saya simpulkan, banyak kan tugas dari kejaksaan ini ya, dan termasuk di dalamnya dalam pilkada ini, dia masuk ke bidang yang selanjutnya berarti. Oke, silakan Mbak Fitri. Selanjutnya itu dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kejaksaan itu memiliki kewenangan. Jadi dia itu bisa mendampingi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Tetapi jaksa pengacara negara ini berdiri untuk negara ataupun pemerintah. Jadi instansi daerah maupun instansi pusat itulah yang nantinya kita wakili seperti itu. Berarti seperti KPU gitu ya, yang diwakili oleh jaksa pengacara negara. Betul. Seperti itu ya. Nah, kita kan lagi membahas tentang pilkada nih, dalam kaitannya tahun politik seperti sekarang ini. Mungkin juga bisa dijelaskan ke masyarakat, apa saja sih potensi permasalahan yang terjadi dalam pilkada yang biasanya diatasi oleh jaksa pengacara negara. Silakan. Terkait potensi apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini kan kita kembali ke tema terkait perdata dan usaha negara dalam pilkada. Nah, dalam hal ini peserta pemilu itu, peserta pilkada itu kan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Dalam hal itu di mana ada permasalahan sengketa, sengketa pemilu, baik itu sengketa prosedur pemilu, sengketa proses pemilu, ataupun sengketa hasil pemilihan umum. Itu ada dua. Nah, biasanya yang didampingi oleh perdata dan tata usaha negara, kejaksaan. Misalnya ini dalam hal perselisihan hasil pemilu, itu biasanya yang dimohonkan itu biasanya kan KPU. KPU itu selaku apa? Selaku lembaga negara. Seperti tadi dibilang sama Mbak Vivi, kita hanya dapat mendampingi atau diberikan surat kuasa khusus oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Dalam hal ini kan KPU itu lembaga negara. Nah, kita dalam hal KPU dimohonkan di dalam perselisihan hasil pemilu itu, kita dapat mendampingi melalui surat kuasa khusus yang diberikan oleh KPU kepada kita. Nah, nanti kita yang bersidang lah di sana, istilahnya bersidang lah di Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin untuk selanjutnya perselisihan sengketa terkait prosedur pemilu bisa dijelaskan Mbak Vivi. Nantinya ketika para calon bupati, wakil bupati, ketika memang mereka tidak lolos administratif, setelah itu bisa dari mereka itu untuk melakukan gugatan, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan di sana kan yang menjadi ada tergugat dan pemohon dan tergugat di situ. Penggugat dan tergugat. Nah, tergugat di sini nantinya itu kan KPU, dan di situ nanti KPU memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri nantinya memberikan surat kuasa khusus substitusi yang di situ nanti akan diisi oleh para JPN. Dan di situ kami mewakili KPU untuk hadir dalam persidangan gugatan tersebut, seperti itu. Berarti yang melaporkan gitu ya, atau yang memohon gitu, itu apakah masyarakat atau peserta pemilunya? Nah, untuk yang dapat melakukan permohonan gugatan tersebut, yaitu
para peserta pemilunya, pilkadanya seperti itu. Calonnya berarti ya. Ya, Oke. calonnya. Kalau masyarakat bisa nggak nih ketika ada terjadi sesuatu yang menyimpang, bisakah masyarakat itu melaporkan kemudian langsung ditindak begitu? Kalau terkait itu saya jawab ya Mbak Vivian. Kalau itu bukan dari bidang datanya sendiri, misalnya masyarakat nih menemukan adanya suatu pelanggaran, tapi itu masuknya ke ranah pidana sih. Karena di situ kan misalnya ada masyarakat menemukan suatu pelanggaran hukum yang terjadi dalam pilkada. Itu nanti melapornya mungkin ke Bawaslu. Bawaslu itu kan dia yang menangani terkait permasalahan pelanggaran hukum, baik itu temuan ataupun laporan dari masyarakat. Nanti dia yang menindaklanjuti Bawaslu. Terus kemudian di situ peran dari kejaksaan itu sendiri, di mana dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri sudah diatur bahwa kita diminta untuk menyamakan persepsi antara para penegak hukum dan juga Bawaslu dalam penanganan proses tindak pidana pemilu itu sendiri. Nah, di sini yang berperan bidang tindak pidana umum, di mana di situ ada namanya dibentuk Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, terus kemudian kepolisian dan kejaksaan itu sendiri. Nah, terus kemudian pada saat laporan ataupun temuan dari Bawaslu itu sendiri terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu, dari awal kita sudah mendampingi Bawaslu, kepolisian, kejaksaan sudah dirapatkan itu nih apakah terpenuhi atau unsur-unsur tindak pidana pemilu itu sendiri. Itu peran di bidang pidana umumnya itu sendiri, begitu. Oke, berarti kejaksaan atau dalam hal ini adalah JPN, Jaksa Pengacara Negara ini perannya dia mendampingi ya, baik itu dari KPU maupun tadi Bawaslu. Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat ke Bawaslu, begitu ya. Oke, baiklah. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kedudukan atau wewenang dari JPN ini dalam perselisihan hasil pilkada, saudara. Tentunya tetap bersama kami di Sapa Bali Pagi.